Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia spoiler manga One Piece chapter 1177 berjudul Murka. Dimana ya, di poin pertamanya diketahui kalau kelompoknya Zoro itu melancarkan serangan terhadap pasukan raksasa yang terkena Domi reversi, tetapi tidak berhasil. Lalu Tony Chopper dalam wujud monster poinnya itu berhasil ya mengalahkan satu raksasa. Dan semua orang terkejut bagaimana dia bisa melakukannya serta menyebabkan raksasa tersebut kembali ke bentuk aslinya. Apakah? Lalu di sekolah Warlords atau di kelompoknya Sanji, mereka ya berhasil menahan Killingham, di mana Sanji menyerahkan kepala Killingham kepada Jinbe, sementara Sanji dan Franky mengikat kaki Killingham kemudiannya. Tentu saja Killingham berteriak kesakitan di sana karena tidak mampu beregenerasi. Dan benar, kepala Killingham putel atau copot akibat serangan Sanji sebelumnya. Lalu ya di tempat lainnya kita melihat Usopp bergabung dengan Brook, tapi keduanya dikalahkan oleh Imu. Di mana diketahui juga di sana Usopp sempat marah dan mendapatkan momen penting ketika ia berdiri berteriak kepada Imu bahwa Elbaf adalah tanah para pejuang. Dan Usopp menegur Imu karena menggunakan taktik pengecut untuk melawan para pejuang Elbaf dan mengatakan bahwa ia seharusnya bertarung langsung dengan tangannya sendiri. Lalu Usopp ya menembakkan satu serangan ledakan ke arah Imu, tetapi Imu bergerak cukup cepat dan muncul tepat di depan mereka, dan kemudian terjadi ledakan besar tersebut mengenai semua orang di sana. Yap, termasuk Usopp dan Brook sampai mereka tergeletak tak sadarkan diri. Lalu ya, di akhir chapter ini kita melihat Monkey D. Luffy marah setelah melihat Usopp dan Brook dikalahkan. Lalu di saat yang sama, Imu menyatakan suatu kalimat, Nika dan Nighthawk, pilih menyerah atau mati. Pertarungan ini akan membelah dunia. Dan chapter kali ini diakhiri dengan catatan editor yang berkata, akhirnya mereka bertemu secara langsung. Dan ya, kabar baiknya adalah minggu depan tidak libur. Dan kemudian seperti biasa, sebelum kita akhiri spoiler kali ini, kita akan membahasnya. Dan pertama, ya sudah aku bilang di video sebelumnya, Nighthawk yang dimaksud oleh Imu di sini itu bukan buah iblis. Nighthawk di sini adalah Loki. Dimana ya dengan Imu yang berkata Nika dan Nighthawk itu jelas mengarah kepada Luffy dan Loki. Jadi sekali lagi aku hanya ingin bilang kalau Imu itu tidak tolol atau tidak setolol Muzan, karena ada yang bilang bahkan sampai buat video atau bahkan postingan katanya Imu itu tolol setingkat Muzan karena mencari buah iblis Nighthawk yang seharusnya emang ada di Elbaf, walaupun itu ya terlalu aneh untuk ditanyakan. Tetapi saat ini di spoiler kali ini itu sangat jelas saat ini Imu tidak mencari buah iblis. Imu emang mencari Nighthawk alias Loki, yang faktanya Loki itu sudah diberi bounty khusus oleh World Government dan juga telah menghilang selama 5 tahun terakhir akibat disembunyikan oleh Shanks. Dan ya itu dia satu hal yang menjadi menarik menurutku menjadi penjelasan sampai sejauh ini. Dan bersamaan dengan ucapan Imu tadi itu ya, kita juga melihat atau mendengar ada ancaman nyata yang diberikan oleh Imu kepada Nika dan Nighthawk ini. Pilih menyerah atau mati. Pertarungan ini akan membelah dunia. Yang mana ini menarik loh, artinya akan ada pertarungan. Maksudku, Imu tak berniat kabur sedikit pun di sini. Imu benar-benar menyatakan siap bahwa opsi yang dikeluarkan olehnya adalah menyerah atau mati. Sehingga ini mungkin akan jadi pertarungan yang cukup epic. Tapi ya itu akan terjawab semuanya di next chapter. Apakah mereka akan begitu dan apakah begitu?
Lalu ya, di poin lainnya yaitu poinnya Usopp, akhirnya seorang Usopp menunjukkan aksi nyatanya. Usopp melawan Imu, benar-benar God versus God. Walaupun pada akhirnya Usopp KO ya, cuman di sini entah kenapa diriku merasa ini adegannya sedikit dejavu dengan movie melawan Douglas Ballet. Apakah ini menjadi pertanda kalau aksi Usopp tidak sampai di sini? Lalu ya, yang terakhir atau cukup menarik pada chapter kali ini adalah Sanji. Dan dimana dengan dia membawa kepalanya Killingham itu cukup membuktikan bahwa serangannya pada chapter yang lalu itu membuat kepala Killingham terputus. Artinya, seperti yang pernah kita bilang saat itu, api biru Sanji ini emang besar kemungkinan memiliki elektron. Dan dari beberapa kasus di chapter yang lalu, seperti kematian Harald, bahkan Summer yang dikombo petir sama Luffy dan Loki, harusnya apa yang terjadi kepada Sanji itu akan sama, bahwa petir atau mungkin elektron yang berada di api birunya Sanji ini atau di teknik Ifrit Jambe Sanji itu pasti ampuh dan bisa mengcounter regen untuk tidak bekerja dengan optimal. Bahkan di sini Killingham kesakitan karena tidak bisa regenerasi. Dan apakah itu artinya Sanji tidak butuh haki raja? Karena Ifrit Jambenya itu emang bisa mengcounter regenerasi. Ya, bagaimana menurut kalian? Dan satu hal yang patut dipertanyakan di sini adalah Chopper. Maksudku, kenapa rombongan Zoro itu tidak bisa membuat Oni ini menjadi normal? Sementara waktu Dolu dan Brogy yang masih dalam kondisi Domi reversi itu bisa ngekill dan bisa kembali normal. Dan sekarang Chopper bisa juga membuat mereka kembali normal. Dan ini pasti ada alasannya. Karena ya, asumsi di chapter yang lalu yang diasumsikan oleh Stenson dan yang lainnya itu sebenarnya skenario yang baru terjadi jika Domi reversi saling menyerang satu sama lain. Belum ada indikasi bagaimana jika yang tidak terkena Domi reversi menyerang Domi reversi. Walaupun sebenarnya itu pernah terjadi saat Rox melawan Roger dan Gap ya. Cuman Domi reversi Imu kali itu berbeda dengan di God Valley. Di God Valley, Imu hanya modal cucuk kepada Rox, tapi kali ini di Elbaf, Imu pakai pentagram. Mungkinkah ini dia yang membedakannya? Tapi sekali lagi, Chopper bisa melakukannya, pasti ada alasannya. Dan benar, hanya ada satu pembeda saat ini antara Chopper dan semua rombongan Zoro, yaitu adalah Devil Fruit User. Rombongan Zoro tidak ada yang makan buah iblis dan Chopper user buah iblis. Tapi ya ini cuma dugaan aja ya. Apakah konsepnya emang Evil harus dilawan Evil? Siapa yang tahu? Dan ya, itu dia One Piece chapter 1177. Dan berikutnya ada sedikit info terkait One Piece. Pertama ya, dari sesi mangganya, kalian sudah tahu kan soal One Piece volume terbarunya. Dan juga di saat yang sama itu ada poll atau voting karakter favorit. Dan sampai sejauh ini, berikut dia setidaknya top 5 karakter One Piece di berbagai region yang telah melakukan banyak vote di sini. Pertama ya, di region Jepang itu top satunya adalah Zoro, diikuti Luffy, Sanji, Lau, dan Ace. Lalu di Asia, Luffy, Zoro, Sanji, Nami, dan Ace. Lalu juga di Oceania, sama juga, cuman bedanya di sini Robin di peringkat 5. Kemudian di tempat lainnya yaitu di North America juga sama aja yang ada di peringkat 1-3-nya. Namun kali ini Robin naik di rank 4 dan Lau ada di rank 5. Lalu di Central dan juga South America itu cukup menarik ya. Rank satunya Luffy, lalu diikuti oleh Sanji, lalu Zoro nomor 3-nya. Namun 4 dan 5-nya itu sama seperti sebelumnya, diisi oleh Robin dan juga Lau. Sementara di Eropa rank 1-3-nya itu normal ya, Luffy, Zoro, Sanji. Tapi kali ini rank 4-nya adalah Nami dan rank 5-nya adalah Sebek. Kemudian di Middle East juga hanya terbalik ya, di rank 4 sama 5-nya dibandingkan dengan sebelumnya. Kali ini Sebek ada di peringkat 4. Lalu di Afrika itu sama seperti sebelumnya, namun kali ini posisi 5 diisi oleh Shanks. Nah, apa menariknya? Menariknya adalah Oda akan membuat semacam ilustrasi gambar pada karakter yang mendapatkan top rank.
Ya entah itu bagaimana sistemnya, tapi kayaknya Luffy lagi lah yang dapat. Walaupun di sini Oda cukup merasa khawatir kenapa Zoro lebih populer di Jepang dibandingkan Luffy.